Hari ini kita akan bahas tentang perencanaan dan penyusunan anggaran. Ya, salah satu kita ambil contoh BNN ya, Badan Penanggulangan Narkotika ya, ini ya. Ini mana apanya? Oke, kita masuk ke SPPN. Nah, SPPN di sini Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Jadi ini merupakan cara ya perencanaan pembangunan di mana dia menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, di jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara ya dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya. Ini ada ajan sebentar ya, kita berhenti sebenyak ya, setelah selesai ajan baru kita lanjut ya. Bentar ya ajan. Ini Wak, enak ini penuhnya Wak. Ini. Nah, cepat. Nah, Wak bukain, nah. Kenapa sih recok kali orang itu?
Kalau memang betul-betul gagal, apa ada di kitchennya, mana foto lepas. Ada monograf ya nggak apa-apa gagal, tapi nggak ada foto kerasi di depan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke di sini ajas dari SPPN. Nah, ajas dari SPPN di sini ada kepastian hukum. Nah, berarti ada peraturan yang menjelaskan tentang bagaimana perencanaan dan penyusunan dalam anggaran itu tadi. Kemudian tertib penyelenggaraan negara, kemudian ada kepentingan umum,
keterbukaan, kemudian proporsionalitas dan profesional serta akuntabilitas. Nah, tujuan dari SPPN di sini yang pertama adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Nah, jadi ini terjadilah ya dengan adanya sistem perencanaan dan penyusunan anggaran ini terbentuklah pembangunan suatu daerah itu tadi, ya kan, yang menjadi istilahnya yang fasilitasnya kita bilang yang tidak ada, jadi adanya tambahan fasilitas yang lain yang menunjang dari aktivitas ekonomi. Dan kemudian menjamin terciptanya integritas, ya, sinkronisasi, ya, kemudian dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, nah, kemudian antar pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Nah, jadi kerjasama ya setiap antar daerah dengan adanya tujuan dari perencanaan dan pembangunan tadi. Nah, selanjutnya adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, jadi tercapainya anggaran ya, anggaran itu karena adanya yang melakukan beberapa tahap dari perencanaan, penganggaran ya, pesanan dan pengawasan tadi. Ini berhubungan dengan pengolahan keuangan daerah itu tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi di sini kita mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat. Tahun ini masyarakat butuhnya apa, ya kan? Untuk tahun depannya apa? Nah, apa kekurangan yang belum diberikan kepada masyarakat seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat contoh di Kota Medan lagi sibuk dengan menggali ya paret ya di mana-mana ya. Nah, itu tadi, jadi istilahnya seakan-akan pemerintah mengetahui bahwa masyarakat kebutuhannya bahwa di Kota Medan selama 3 tahun mengalami banjir. Jadi apa sih antisipasi untuk menghindari banjir untuk ke depannya? Maka dilihat di sini adalah menggali paret ya. Paretnya harus lebih luas ya supaya jika banjir tidak mengalami kepenuhan di jalanan. Jadi antisipasi kebanjiran ya seperti itu. Nah, terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, ini kita lihat dari jenis dari berapa sih kuantitatifnya, jumlahnya efektif. Ya, anggaran yang dibuat tadi benar-benar nggak memenuhi keinginan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, berkeadilan. Nah, berkeadilan bahwa di sini adalah fasilitas yang diberikan masyarakat kepada yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, betul-betul nggak masyarakat memang memenuhi menginginkan fasilitas tadi dan pemerintah benar-benar menjalankan perannya dalam melayani kepada masyarakat. Nah, di mana setiap masyarakatnya dia melakukan berlaku bahasa kita bilang keadilan dalam memberikan layanan. Jadi tidak ada interpretasi ini ya. Apa kalau bahasanya itu tidak ada pilih kasih ya kalau kita bilang ya, jadi tidak ada pilih kasih, jadi sama rata semua masyarakat pelayanan itu sama, tidak ada memilih-milih ya, berbeda-beda. Nah, kemudian adalah sustainable, berkelanjutan. Nah, jadi istilahnya pembangunan itu yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya mungkin pemerintah memberikan bantuan pendidikan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gitu ya. Nah, jadi memang betul-betul berkelanjutan, apalagi kalau memang benar-benar ya sekarang ini wajib belajar dulu itu adalah 6 tahun, sekarang 9. Nah, kalau dulu 9 tahun, nah kalau bisa sekarang 12 tahun, wajib belajar 12 tahun sampai, jadi pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakatnya ya, dia sekolah sampai kelas 3 SMA ya. Sekarang nggak tahu saya yang bahasa kelas 3 SMA sekarang namanya kelas 12 ya. Ya betul, 12 tahun ya. Jadi semua rata-rata masyarakatnya ya memiliki pendidikan paling rendah itu istilahnya
tamat SMA. Tidak ada lagi yang tidak sekolah seperti itu. Nah, balik lagi ke masyarakatnya, kenapa tidak mau berkeinginan? Nah, itu yang harus tugas si pemerintah, memotivasi masyarakatnya sangat pentingnya untuk sekolah. Nah, itu tadi. Ya, supaya menghindari namanya buta huruf dan buta baca, ya kan? Kemudian dan buta hitung. Nah, itu yang sekarang ini ya, kalau Bapak Ibu, tujuan dari pemerintah itu kenapa diadakannya kampus mengajar ataupun asisten mengajar. Nah, mungkin kalau kelas karyawan nggak perlu mengikuti MBKM tadi. Ya, jadi mungkin teman-temannya atau adiknya, walaupun satu semester sama semesternya, mereka mengikuti program pemerintah itu tadi, MBKM. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satunya ikut ujian menjadi kampus mengajar atau asisten mengajar. Jadi mengajar anak-anak SD, ya SMP dan SMA. Ternyata masih ada kalau di SD dan SMA itu yang bahasanya kita bilang masih ada yang tidak mengenal huruf. Nah, itu bayangkan, masih ada yang tidak mengenal membaca, masih ada yang tidak mengetahui cara menghitung. Kenapa seperti itu? Masih ada, ya. Ternyata memang sampai sekarang program itu ya sampai angkatan ke-7. Nah, kemudian ada lagi namanya BKM itu pemerintah membuat anggaran yang namanya magang bersertifikat. Jadi istilahnya selama 4 semester mereka belajar. Nah, jadi semester untuk selanjutnya mereka melakukan praktek bekerja di perusahaan dan industri yang kerjasamanya dengan pemerintah seperti itu. Nah, tapi memang rata-rata yang saya lihat sampai 2 kali ya adik kelas ya, saya tidak tahu adik ataupun kakak kelas tapi dengan usia yang berbeda. Ternyata mereka mengikuti menang kemarin magang. Mereka di sana diajak berlatih untuk menjadi wirausaha, membuka usaha ya untuk praktek maganya. Jadi belajar dengan perusahaan-perusahaan industri ya. Jadi kita bilang anggaran yang dilakukan pemerintah itu terimplementasi gitu. Nah, tapi kalau untuk magang kita nggak tahu, mungkin nanti tamat mereka apakah mereka bisa membuka wirausaha ya untuk yang sudah ilmu yang diberikan kepada mereka. Nah, seperti itu. Itu salah satu program yang dilakukan, kalau kita bilang anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nah, kemudian masuk riset lingkungan perencanaan. Nah, di sini kalau kita lihat dalam sifat nasionalnya, dia ada RPJN, ya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, kemudian rencana strategi kementerian atau lembaga, ada rencana kerja pemerintah, kemudian ada rencana kerja kementerian atau lembaga. Nah, sedangkan untuk di daerah, kalau kita lihat di sini ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, perangkat daerah. Nah, ini masing-masing OPD. Dulu SKPD, sekarang OPD, saya nggak tahu lagi namanya sekarang, ataukah memang Satuan Perangkat Daerah SPD. Ya, jadi setiap ini kita tergantung dari implementasi dari pemerintahnya ya, berbeda-beda dengan singkatannya. Dan rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerahnya, jadi subbagiannya itu. Nah, hierarki dalam perencanaan kalau kita lihat di sini, nah kalau dia secara nasional ya kementerian dan daerah itu kalau memang rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun. Ya kan? 20 tahun itu memang sudah dibuat ya, apa aja ke dalam. Jadi istilahnya ingin jadikan Indonesia itu seperti apa. Nah, itu untuk pusat. Nah, setiap kementerian masing-masing punya visi dan misinya. Masing-masing daerah, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten memiliki visi dan misi. Nah, jadi visi dan misi itu harus terimplementasi dengan adanya perencanaan anggaran yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau untuk jangka menengah itu 5 tahun. Jangka menengah 5 tahun. Kemudian untuk rencana jangka perangkat ini 1 tahun. Nah, ya kan, baik nasional, kementerian dan daerah. Nah, terkadang kalau kita lihat nanti, terkadang apakah tercapai enggak gitu rencana untuk yang jangka panjang tadi. Nah, rata-rata di sini yang kena terjadi evaluasi. Jadi kalau dari 1 tahun aja ya, kalau kita bilang, nah terjadi ketidakcapaian, maka di sini perlunya dilakukan evaluasi dari masing-masing organisasi tadi ya, baik dia daerah, pemerintah pusat
maupun ini ya kementerian dan lembaganya ya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjut. Nah, tahapan dalam perencanaan di sini, nah di sini adanya dalam penyusunan ya rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah, kemudian kerja ya, musyawarah. Ini ada musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, ini rata-rata dihadiri oleh ini ya perangkat daerah tadi, kemudian ada tokoh masyarakat, nah kemudian ada perwakilan dari legislatif. Nah baru nanti akhirnya ada rencana akhir rencana pembangunan. Nah ini finalnya di sini dalam penyusunan rencana. Nah penetapannya di sini ya. Nah Nah di sini kalau di penyusunan ini ya, oke ini tadi udah ya perangkat masyarakat ya tokoh ini ya atau adat ya di daerahnya. Nah, penetapan rencana ini di sini nanti diatur oleh undang-undang ya untuk nasional, sedangkan daerah itu adalah peraturan daerahnya. Nah, ditetapkan oleh masing-masing baik nasional undang-undang dan daerah itu peraturan daerah. Nah, untuk dia rencana menengah ya seperti itu. Nah, ini oleh peraturan presiden. Nah, kalau untuk nasional, kalau dia misalnya secara untuk daerah ya itu ada kepala daerah ya provinsi, kabupaten dan kota. Nah untuk RKP atau RKP daerah itu peraturan presiden ya sama dengan untuk daerah itu kepala daerahnya. Nah kemudian adanya pengendalian pelaksanaan rencana ini tadi ya untuk menghindari risiko yang terjadi agar anggaran yang sudah dibuat itu terlaksana. Nah, kemudian di sini di pengendalian tadi ya, nanti terakhir adanya evaluasi kinerja. Nah, apa saja yang membuat yang sudah dianggarkan tidak tercapai? Nah, di sini adanya evaluasi dari kinerja tadi. Oke, nah kita lihat dari RPJP ya di sini sama, baik nasional maupun daerah itu penjabaran dalam tujuannya itu memuat dari masing-masing adanya visi, apa visi dari daerah atau secara kementerian tadi itu apa, kemudian misinya apa, kemudian arahan dan pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah tadi. Nah, contoh di sini kalau kita lihat dari BN, visinya terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Nah, kemudian kedua, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia. Nah, terakhir adalah di sini terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara mampu menyediakan kesepakatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita lihat misi dari BNN ini adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, kemudian yang adil dan demokrasi, dan Indonesia yang sejahtera. Nah, apa sih isi RPJP ini di sini ya, agenda pembangunannya? Nah, pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, ini prioritas programnya. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, kemudian revitalisasi pertanian pedesaan, nah kemudian aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, nah kemudian adanya rehab dan rekonstruksi di Nagura Aceh Darussalam dan Nias. Nah, kemudian agenda yang kedua, program kerja yang kedua adalah menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Nah, sini perlunya penguatan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik. Ya. Nah, program agenda yang ketiga dia menciptakan Indonesia yang adil dan demokrasi. Nah, di sini perlunya adanya ya strateginya adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Baik, nah kita lihat di sini RPJM-nya ya. Nah, dari yang penjabaran visi misi ya, kemudian program presiden berpedoman pada RPJM nasional. Nah, kalau kita lihat di sini adanya strategi pembangunan nasionalnya itu apa? Yang kedua adalah kebijakan umum. Nah, kita lihat kerangka ekonomi makronya secara nasional. Kalau misalnya daerah, di sini kebijakan keuangan daerahnya. Nah, kemudian program-program yang dilakukan baik
di kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat dari kerangka regulasi dan anggaran. Nah, kalau di daerah berarti program dari SKPD itu apa saja, kemudian lintas dari SKPD ya kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat pokok di sini adanya tetap kerangka dari regulasi, peraturannya, dan kerangka dari anggarannya itu tadi. Itu. Oke, kemudian kita lanjut dalam RPJM. Di sini harus adanya sinkronisasi antara RPJM menengah dan rencana pembangunan jangka menengah dalam. Nah, jadi kinerja pembangunan nasional di sini ada. Di sini kita melihat agregat dari kinerja pembangunan daerahnya. Ya, ini daerah, rencana menengah daerahnya. Ini harus sinkron. Jadi pusat menginginkan apa, daerah juga harus membantu dari rencana anggaran dari si pusat secara nasionalnya. Nah, kemudian perencanaan pembangunan di sini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25. Ya, jadi sinkronisasi sangat penting dalam mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Nah, kalau kita lihat rencananya di sini rencana strateginya, ya itu tidak terhindar dari visi misi, kemudian tujuan strategi dan kebijakan. Nah, ada program-program yang akan dilakukan dan kegiatan indikatifnya. Itu. Nah, penjabaran dari untuk RKP ya baik nasional dan daerah. Nah, di sini kita melihat apa sih prioritas dari pembangunan nasional tadi, itu harus dijelaskan isinya rancangan kerangka ekonomi makronya, untuk itu pusat. Nah, kalau untuk daerah itu apa? Kemudian arah kebijakan fiskalnya, program kementerian, ya lintas kementerian, wilayah dan lintas yang lain. Nah, kalau di sini ini mencakup daerah, ini secara nasionalnya. Nah, kalau untuk renjah ya rencana ini jaminan. Nah, di sini renjah dari kementerian dan lembaga, kalau kita lihat tidak jauh beda dengan SKPD ya. Jadi sini ada rencana kebijakan kementerian pun SKPD ya, SKPD-nya. Kemudian ada program dan kegiatan pembangunan. Nah, yang dilaksanakan oleh pemerintah apa saja ya dalam 1 tahun tadi, kemudian mendorong partisipasi masyarakat tidak. Nah, jadi ini saling mendukung ya antar kerjanya. Nah, ini alur dari perencanaannya. Nah, kalau kita lihat ini pusat, pemerintah pusat, dan ini pemerintah daerah. Nah, ini RPJM nasional. Nah, berpedoman pada RPJM nasionalnya. Kemudian ada register dari kementerian dan lembaga. Kemudian lanjut di sini turun lagi ke renja dari kementeriannya, baru rencana kerja pemerintahnya, ya kan? Nah, di sini dari renja KL, maka rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. Nah, kemudian dari RKP ini akan keluar dari rencana anggaran pembangunan pendapatan belanja negara. Nah, di sini dari RKA KL ya akan adanya rincian dari APBD, ya kan? Nah, jadi dari rencana anggaran pembangunan RAPBN, maka di sini akan menghasilkan APBN. Nah, dari APBN ini akan memperoleh rincian dari APBN tadi. Nah, sama halnya dengan untuk daerah, ya tidak jauh beda. Jadi kalau di daerah itu rincian dari APBD-nya, ya. Oke, ini kita habis. Nanti kalau habis kita masuk lagi sebentar ya. Nah, ini siklus dari APBN-nya. Nah, kalau kita lihat penyusunan APBN dari Januari sampai Juli, penetapan APBN Agustus sampai Oktober. Nah, pelaksanaannya Januari sampai Desember dan perubahan APBN itu November. Nah, pertanggungjawabannya itu adalah di bulan Juli ya siklusnya. Ya, berarti kalau untuk pemerintah untuk 2024 itu penetapan APBN-nya sudah selesai. Sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal melaksanakan mulai di Januarinya. Gitu. Nah, kalau terjadi perubahan itu mulainya hanya di November. Ya, pertanggungjawabannya berarti di bulan Juli. Berarti kalau kita bilang untuk yang 2023 pertanggungjawaban nanti di bulan Juli N1 ya. Gitu. Nah, ini dia penyusunan APBN dan persiapan pelaksanaannya. Kalau kita lihat ini ya pagunya ya. Simulasinya ya RU.